Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia bersama Ibu Dewi. Anak-anak, seperti biasanya sebelum kalian memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita sebaiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kegiatan pembelajaran kita dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Masih ingatkah kalian bahwasanya pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang teks laporan percobaan, yaitu berkaitan dengan KD 3.2, menelaah struktur dan kebahasaan yang terdapat di dalam teks laporan percobaan. Pada pertemuan kita yang keempat ini, kalian juga masih mempelajari teks laporan percobaan dengan KD 4.2, menyajikan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan, dan aspek lisan. Nah, pada pertemuan kita yang keempat ini, kalian akan dituntun untuk bisa atau mampu menyajikan sebuah teks laporan percobaan dengan pastinya memperhatikan kelengkapan data, memperhatikan struktur yang pernah kalian pelajari, dan aspek kebahasaan di dalam teks laporan percobaan yang kalian buat nantinya. Setelah kalian melakukan sebuah percobaan atau sebuah penelitian, maka kalian akan menuliskannya atau melaporkannya dalam bentuk teks laporan percobaan. Lalu pertanyaannya adalah, kira-kira bagaimana ya cara atau langkah-langkah dalam membuat teks laporan percobaan? Ya, silahkan simak penjelasan Ibu berikut ini. Langkah pertama yang harus kalian lakukan dalam menyusun atau menulis teks laporan percobaan adalah menentukan judul percobaan yang sesuai dengan objek percobaan yang dilakukan. Nah, biasanya judul dihubungkan dengan objek atau ide yang diteliti pada percobaan yang telah kalian lakukan. Langkah kedua, kalian menyusun tujuan percobaan berdasarkan percobaan yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, bagian tujuan percobaan berisi alasan, tujuan, dan hipotesis melakukan percobaan. Nah, mungkin ada yang bertanya, hipotesis itu apa ya, Bu? Hipotesis adalah anggapan dasar atau jawaban sementara kalian terhadap objek yang kalian teliti atau masalah yang kalian teliti atau yang kalian buat untuk melakukan percobaan. Nah, hipotesis ini masih berupa praduga yang harus dibuktikan kebenarannya. Langkah selanjutnya dalam menulis teks laporan percobaan adalah yang ketiga, menentukan alat dan bahan dalam percobaan yang telah kalian lakukan. Nah, alat dan bahan pastinya menguraikan tentang alat dan bahan apa saja yang kalian gunakan ketika melakukan percobaan. Kalian tuliskan ya. Yang keempat adalah berhubungan dengan langkah-langkah percobaan. Jadi, kalian tuliskan langkah-langkah kalian ketika melakukan percobaan. Jadi, langkah-langkah berhubungan dengan prosedur atau cara kerja dalam melakukan percobaan ya. Jadi sudah 4 langkah. Untuk langkah berikutnya akan Ibu jelaskan pada slide atau halaman berikutnya. Nah, langkah yang kelima adalah kalian menemukan hasil percobaan. Jadi pastinya kalian setelah melakukan sebuah percobaan pasti kalian menemukan apa sih hasil dari
teks laporan percobaan ya. Apa saja langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah menentukan simpulan. Jadi, apa kesimpulan dari percobaan yang telah kalian lakukan? Kalian tuliskan. Nah, itu menjadi bagian dalam teks laporan percobaan. Dan yang terakhir pastinya ini yang paling penting, ketika kalian menuliskan setiap bagian dalam teks laporan percobaan, kalian wajib memperhatikan penggunaan bahasa kalian ya. Bahasa yang digunakan haruslah bahasa yang sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Tata bahasa baku bahasa Indonesia. Jadi, hindari penggunaan bahasa tidak baku. Ingat bahwasanya teks laporan percobaan, salah satu kaidah kebahasanya adalah menggunakan kata baku. Berikut adalah contoh menulis teks laporan percobaan dalam bentuk sistematika. Jadi kemarin berdasarkan struktur yang pernah kalian pelajari, teks laporan percobaan bisa disajikan dalam dua bentuk. Yang pertama adalah dalam bentuk sistematika dan yang kedua dalam bentuk paragraf. Nah, ini yang pertama dalam bentuk sistematika terlebih dahulu. Seperti ini formatnya ya. Bisa kalian lihat. Yang paling atas bisa kalian buat itu adalah judul. Nah, ingat tadi judul berhubungan dengan objek yang kalian teliti. Dan tuliskan nama, kelas, tujuan melakukan penelitian tersebut apa, dituliskan. Hipotesis berhubungan dengan praduga kalian sebelum melakukan percobaan ya. Alat dan bahan apa saja yang kalian gunakan, kalian tuliskan. Prosedur atau langkah kerja yang telah kalian laksanakan ketika melakukan percobaan, data yang kalian kumpulkan dalam percobaan. Setelah itu hasil apa yang kalian dapatkan setelah melakukan percobaan kalian tuliskan juga. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari percobaan yang telah kalian lakukan. Nah, untuk contoh penulisan laporan percobaan dalam bentuk paragraf akan disajikan pada halaman berikutnya. Berikut contoh penulisan teks laporan dalam bentuk paragraf. Nah, tadi pada halaman sebelumnya telah dijelaskan bagaimana bentuk penulisan dalam pelaporan percobaan dalam bentuk sistematika. Teksnya berjudul teleskop. Pasti kalian pernah membaca pada pertemuan sebelumnya ya. Pada pertemuan sebelumnya kalian pernah Ibu lampirkan juga teks dengan judul teleskop namun masih dalam bentuk sistematika. Sekarang kita ubah menjadi bentuk paragraf ya. Bagaimana cara mengubahnya? Cara mengubahnya adalah kita gabungkan gagasan dasar yang terdapat di dalam bentuk sistematika laporan percobaan dengan gagasan-gagasan penjelasnya. Setelah itu kita gabungkan dengan menggunakan kata hubung yang tepat. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar kalimat tersebut membentuk sebuah paragraf yang utuh. Ya, yang utuh dan membentuk sebuah paragraf yang logis dan pasti, sehingga pembaca memahami isi dari laporan percobaan yang kita tulis. Ini sangat gampang bukan? Jadi sebelum kita menuliskan teks laporan percobaan dalam bentuk paragraf, maka kita tuliskan terlebih dahulu dalam bentuk sistematika. Barulah kita bisa mengubahnya dalam bentuk paragraf. Berikut tugas untuk pertemuan kita yang keempat ini. Silakan anak-anak Ibu lihat, tugas kalian adalah melakukan sebuah percobaan untuk membuat pelangi di rumah kalian masing-masing dengan mengikuti arahan-arahan yang terlampir pada bagian tugas ini. Sudah Ibu sebutkan alat dan bahan yang harus kalian sediakan apa saja, sangat gampang, pasti ada di rumah masing-masing. Selanjutnya adalah langkah kerja, ikuti langkah kerja yang dilampirkan di sini. Dan setelah kalian melakukan percobaan, kalian tuliskan dalam bentuk format penulisan berikut. Nah, ini format penulisan teks laporan percobaan dalam bentuk sistematika.
Ingat dilampirkan juga foto dari hasil percobaan kalian ya, dikirim ke WA ibu ya. Mohon foto yang kalian gunakan adalah murni atau asli foto dari hasil percobaan yang kalian laksanakan masing-masing. Ingat jangan mengambil foto orang lain ataupun foto yang kalian kutip dari Google. Kejujuran adalah hal yang utama. Selamat mengerjakan tugas. Terima kasih untuk pertemuan hari ini, pertemuan yang keempat, dan ini merupakan pertemuan terakhir dalam mempelajari teks laporan percobaan. Nah, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya, dan harap kalian siap-siap untuk mengikuti penilaian harian bab pertama. Silakan anak-anak ibu pelajari kembali video-video pembelajaran untuk teks laporan percobaan dari pertemuan pertama sampai pertemuan keempat. Baiklah, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.